Shalom. Haleluya. Apa kabarmu saudara hari ini? Saya akan percaya kita semua rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Dan kita percaya bahwa hanya Tuhan kita yang terhebat. Yeay. Sama-sama katakan. Dari hati yang terdalam mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku dan terus menghadirkan rahmat bagi Siapakah yang terhebat? siapakah yang terhebat di dalam hidupku. Yeay. Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat? Siapakah yang terhebat di dalam hidupku. Sama-sama yuk. Membuatku tertawa, membawaku selalu dekat denganmu. Kini hatiku bersorak karena masa depanmu ada dalam. Siapakah yang terhebat? Siapakah yang terhebat di dalam hidupku. Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah? Siapakah yang terhebat dalam hidupku. Haleluya. Hanya Dia yang terhebat. Amin. Sama-sama kita katakan aku tak bisa. Aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa, aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau, aku tak bisa hidup. Sama-sama kita katakan siapa yang terhebat. Yeay. Siapakah yang terhebat di dalam hidup. Sekali lagi dengan imanmu katakan. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku. Yeay. Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, Hebat kan ku serukan. kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, Siapakah yang terhebat? hebat. Siapakah yang terhebat di dalam Sekali lagi katakan siapakah? Siapakah yang terhebat di dalam hidupku. Haleluya. Hanya Dia Tuhan kita yang terhebat. Amin. Sebab itu hanya Dia yang layak untuk menerima setiap persembahan kita yang terbaik. Ucapan syukur dan terima kasih yang terbaik dari hatimu. Itu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan.
untuk kita bawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau memilikiku, Kau mengasihiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hati kami berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau memiliki kami, Kau mengasihiku. Thank you Jesus. Kau memilikiku, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Akanlah hidupku sebagai alatmu seumur. Hanya ini Tuhan persembahanku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku yang kami berikan bagimu Tuhan. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti cukup persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, segenaplah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai seumur hidupku, hidupku. Terimalah Tuhan syukur kami bagimu. Sebab hanya ini yang dapat kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segenap hidup kami, segenap jiwa kami yang kami persembahkan di hadapan tatamu. Hanya bagimu Yesus, pakailah hidupku. Kami bawa persembahan kami yang terbaik hanya bagimu.
layak terima ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, hanya ini persembahan kami. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, Jiwa dan dan ragaku. Seberapa banyak pun harta yang kami miliki Tuhan, tidak akan bisa membalas kasih setiamu Tuhan. Yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya Ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah hidup kami. Oh, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ada kau yang mau dipakai Tuhan, sama katakan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Your love is so powerful, Lord Jesus. And you're more than enough for me, Lord. Jesus, Jesus, You're more than enough for you us. are more than enough. When the world will fall and the sea turns round, but my world stands strong, says the Lord. When the world can't stop, filled with broken hearts, but my world won't fail, says the Lord. Your love is powerful, and the shell of your love is mighty. The earth will sing your praise, abounds enough, more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains of lies in your hands. You're in control, grace overflows now. You're more than enough for me. Sing this song together. When the mountains fall, and the sea turns round, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets hard
mercy never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Sing power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Sing power, mercy, never failing, stronger, deeper, never saving, glorious, faithful, never ending, great is our God. Love is powerful, and we serve, and your love is mighty. The earth will set your praise above tonight, and more than enough for me. So Jesus, forever to make every day your big God, enough. You're more than enough for me. Praise over us tonight. You're more than enough for me. Your grace upon us tonight. You're more than enough for me. You're more than enough for me. Jesus, you're more than enough for me. You're more than enough for me. Our lives in your hands, you're more than enough for me. Jesus, 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 you're more than enough for me. More than enough, more than enough. You are, you Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kasih-Mu dahsyat luar biasa Tuhan berbicara dalam tengah-tengah hidup kami Yesus. Jesus, Jesus, you're the Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua yang benar, yes Lord. Semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap di tengah
semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Katakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang adil dan suci, semua yang berbau manis, semua yang manis, yang kami mau dengarkan dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Sekali lagi katakan dengan hati. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Haleluya, haleluya Jesus. Shalom, shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita sama-sama kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terambil di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa,
kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu, kalau kita mau mengenal seseorang, ya, biasanya yang kita kenal adalah ciri-ciri orang tersebut ataupun tanda-tanda orang tersebut, ya. Baik melalui pakaiannya, ya, melalui tutur katanya, dan kalau kita juga melihat biasanya suatu suku dia membawa budaya-budaya yang dia terima pada saat dia ada di rumah, Bapak Ibu Tuhan. Nah, pagi hari ini kita juga akan melihat apa yang ditulis oleh 1 Yohanes. Ini membawa kita untuk mengetahui ciri-ciri atau tanda seorang yang disebut orang Kristen atau seorang yang mengenal Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada tanda-tanda atau ciri-ciri apabila kita dinamakan atau kita menyebutkan bahwa kita adalah orang yang mengenal Allah. Ya. Yang pertama adalah di dalam ayat yang ketiga, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Ya, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tanda yang pertama yang diutarakan oleh 1 Yohanes ini adalah tanda seorang yang mengenal Allah ialah menuruti perintah-perintahnya atau menuruti perintahnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh sebab itu saya mau memberikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tanda seorang mengenal Allah. Ya, tanda seorang mengenal Allah. Tanda yang pertama adalah menuruti perintahnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang dimaksud menuruti perintahnya adalah bahwa orang yang kalau kita katakan bahwa kita mencintai Tuhan, ya, dan bahwa kita sudah menjadi milik Dia, dan Allah menjadi Tuhan kita sekarang. Tuhan kita adalah hamba dari kebenaran. Berarti kita juga adalah orang yang menuruti perintahnya, Bapak. Yang kalau kita sudah percaya kepada Kristus, di dalam hati kita ada sungguh-sungguh, ya, berusaha melaksanakan kehendak-Nya, Bapak Ibu Tuhan. Menuruti perintahnya artinya ada di dalam hati kita punya usaha yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan apa kehendak Dia, kehendak Bapa kita, kehendak Allah kita. Ini adalah orang yang menuruti perintahnya. Seorang yang mengenal Tuhan adalah seorang yang punya dan hatinya itu, dan seperti yang ditulis di dalam Pemazmur 119 ayat yang ke-35, Mazmur 119 ayat 35, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Jadi selama kita sudah mengenal Allah, hidup kita itu mengikuti petunjuk-petunjuk, ya.
petunjuk-petunjuk apa yang diperintahkannya. Jadi dan kita menyukainya dalam ayat ini, seperti dalam Mazmur ini. Ada kesukaan, ada keinginan, ada usaha yang selalu terus-menerus untuk melakukan kehendak Bapa kita, Bapa si Tuhan. Inilah standar sebagai seorang yang mengenal Allah. Ya. Petunjuk dan perintahnya dan kehendaknya itu menjadi pedoman hidup. Ya. Kehendak Dia itu mencakupi semua apa yang Tuhan perintahkan, sehingga kita wujudkan dengan melakukan kehendak Dia, dengan mentaati Dia, Bapak Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, hidup kita, fokus kita adalah bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita setelah kita menjadi milik Dia. Kita menundukkan diri kepada kehendak Dia. Kita mau merendahkan diri kita menuruti dan belajar untuk mentaati dan mentunduk di bawah apa yang Tuhan kehendaki, bukan lagi apa yang kita kehendaki. Bapak Ibu, keinginan kita disesuaikan dengan kehendak Dia, ya, bukan kehendak Allah disesuaikan dengan keinginan kita. Setelah kita menjadi miliknya, kita menyesuaikan apa keinginan kita itu sesuai dengan kehendaknya. Apa itu Tuhan? Tujuan hidup kita juga, ya, tujuan hidup kita mulai kita fokus sesuai dengan apa yang dikehendak Dia, sesuai dengan apa yang kita belajar, mengikuti apa yang Tuhan telah atur. Karena firman Tuhan itu adalah seperti pelita bagi kaki kita, ya, dan Dia menerangi jalan-jalan kita, sehingga hidup kita mau belajar mengarahkan semuanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini menyangkut semuanya, bukan tentang kita lagi, Bapak Ibu Tuhan. Kalau kita hidup menuruti kehendak Dia, bukan berbicara tentang kita lagi. Demikian juga cara kita berbisnis, ya, cara kita juga disesuaikan apa yang kehendak Tuhan, Bapak Ibu Tuhan. Menjadikan firman Tuhan dan kehendaknya itu menjadi standar hidup kita, ya. Bahwa standar hidup kita sekarang adalah firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kalau seperti yang tadi, kalau hidup kita dulu adalah apa yang mau kita seiring dengan berjalannya bersama dengan Tuhan, kita mau bahwa kita menerapkan, ya, cara-caranya Tuhan, budaya kerajaan Allah, ya, Bapak Ibu Tuhan, bukan budaya sistem yang ada dalam dunia ini lagi, Bapak Ibu Tuhan. Kalau Bapak Ibu, karena sistem, kalau dunia ini, kosmos dalam dunia ini, semuanya mengarah kepada kebinasaan. Tetapi kalau kita sudah menjadi orang yang mengenal Allah, hidup kita semuanya mengarah kepada kebenaran ini. Bapak Ibu, iblis bisa pakai semuanya, Bapak Ibu. Kalau iblis bisa pakai ilmu pengetahuan, Bapak Ibu, untuk dipakai untuk misalnya untuk hal-hal yang buruk, ya, bisa dengan di mana dia membunuh bayi-bayi yang belum lahir, dia bisa membunuh dengan ilmu pengetahuan. Dianggapnya itu mungkin sesuatu hal yang biasa. Dengan pertanian, Bapak Ibu Tuhan, bisa orang-orang pakai yaitu tanaman morfin, ganja, Bapak Ibu Tuhan, atau hal-hal yang tidak baik. Tetapi kalau kita sudah di dalam orang yang mengenal Tuhan,
Ya, berarti firman Tuhan itu telah mengatur hidup kita. Dan firman Tuhan itu dan perintahnya dan kehendaknya itu menjadi standar dalam hidup kita. Kita tidak lagi mengikuti seperti yang saya tadi katakan tadi, apa oleh dunia. Dan yang kedua, Bapak Ibu Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang keempat, dikatakan begini. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Dikatakan kalau orang yang tidak berjalan atau tidak menjalankan kehendak Allah, ia adalah pendusta. Jelas firman Tuhan bahwa orang yang tidak menjalankan kehendak Allah, ia adalah pendusta. Tuhan. Artinya tanda orang yang mengenal Allah adalah memiliki hidup jujur. Tadi dia seorang yang mentaati perintahnya, dia juga adalah tandanya adalah memiliki hidup jujur, Bapak Ibu Tuhan. Ya. Bapak Ibu Tuhan, kita tidak lagi mengabaikan kehendak Dia dan perintahnya, tetapi kita mentaatinya. Apa itu Tuhan? Ya. Kita sekarang adalah mau belajar hidup jujur dengan tidak mengabaikan suaranya pada saat Bapak Ibu Tuhan, pada Roh Kudus, pada saat kita sedang berjalan, Roh Kudus menegur kita, ya, mengarahkan hidup kita supaya tetap ada di dalam jalur kehendak Tuhan, Bapak Ibu, dan kita mengikutinya. Bapak Ibu, tadi kita mau diajar adalah hidup orang yang jujur, ya, dengan cara melakukan kehendak Dia. Berbanding terbalik dengan apa yang ada di dalam Yohanes 8 ayat 43 dan 44. Yohanes 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Bapak Ibu Tuhan, orang yang kenapa dia nggak bisa menangkap firmanku? Tadi katakan, sebut tadi, dia mengabaikan, dia meringankan firman Tuhan, Bapak Ibu Tuhan. Ya. Kemudian ayat yang ke-44, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak Ibu kasih Tuhan, seperti yang minggu yang lalu saya katakan bahwa kalau kita tidak mau menuruti, ya, Tuhan kita yang baru, kita bisa menjadi pemilik yang lama. Bapa yang lama itu adalah pendusta iblis, Bapak Tuhan. Ya. Kalau kita tidak menjalankan kehendak Allah, dikatakan sama seperti bapa segala orang dusta. Jadi ciri tanda seorang mengenal Allah adalah memiliki hidup yang jujur. Kejujuran bukan hanya dalam hal kata-kata, tetapi kejujuran meliputi segala aspek hidup kita, termasuk sikap dan perbuatan kita, Bapak Ibu. Jadi kita hidup jujur. Kemudian kita lanjut ayat yang kelima. Apa tanda sebagai orang yang mengenal Allah? Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Tanda yang selanjutnya adalah
sebagai orang yang mengenal Allah adalah penuh kasih. Hidupnya penuh kasih seperti ayat yang kelima ini, ya. Penuh kasih. Seorang yang penuh dengan kasih kepada Allah dan sesama. Apa Ibu? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah di dalam satu. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Apa Ibu? Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12. Bahwa kasih Allah ada dalam diri kita dan kita bisa mengasihi sesama kita. Itu sumbernya telah Allah berikan, sehingga kita bisa mengasihi sesama kita dan juga mengasihi Allah kita. Bapak Tuhan, paling mudah dikenal sebagai seorang anak Tuhan, ya, karena kita pada saat kita telah menjadi miliknya, kita diberikan tanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Bahwa tanda anak Tuhan adalah yang seringkali juga didengungkan adalah mengenai kasih, ya. Dan kasih itu yang Tuhan sumbernya dari Allah, dan Allah itu adalah kasih, itu ada dalam diri kita. Kita bisa mengasihi orang-orang lain, Bapak Ibu Tuhan, ya, karena Dia telah memberikan contoh bagi kita semuanya. Dan selanjutnya Bapak Ibu Tuhan, ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wow, Bapak Ibu Tuhan, ya. Ayat ini katakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, seperti orang yang terikat di dalam Kristus, ya, kalau saya bilang orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal Allah, dikatakan ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, apa artinya bahwa apabila tanda bahwa kita orang yang mengenal Allah adalah kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup? Jadi kita katakan bahwa saya ini adalah orang Kristen, ada orang yang mengenal Allah, berarti kita juga wajib hidup, ya, sama seperti Kristus telah hidup. Ada dikatakan wajib di sini. Wajib di sini terkaitkan di dalam Bapak Ibu dalam konteks ini adalah dikemukakan sebagai utang, ya. Jadi wajib di sini disamakan di dalam seperti Lukas 10 ayat ke-17, seperti hubungan seorang tuan dengan hamba, bagaimana tuan ini hamba ini melayani tuannya, ya, seperti itu Bapak Ibu. Punya kewajiban, dan kewajiban ini seperti utang Bapak Ibu kasih Tuhan. Dalam dikemukakan ini, dalam konteks ini adalah seperti orang yang punya utang. Nah Bapak Ibu, kalau orang yang punya utang itu adalah punya kewajiban untuk mengembalikannya. Jadi sebagai orang yang dikatakan mengenal Tuhan, kita punya kewajiban, ya, seperti seorang kita punya utang, kita punya pinjaman yang harus kita kembalikan, ya. Kita untuk apa yang kita harus kembalikan, apa yang kita harus ikuti, ya. Nah, kemudian di dalam ayat katakan gini, ia wajib hidup kita ini, ya, sama seperti, ayat ini katakan sama seperti, di dalam bahasa ini asli katakan katos. Itu bukan host tapi katos. Itu menunjukkan bahwa kita ini bahwa peniruan harus tepat dan dalam segala hal, ya. Jadi sama seperti itu adalah peniruan, meniru harus tepat dan dalam segala hal. Jadi bukan hanya meniru
meniru dalam satu aspek aja, di dalam suatu segi saja Bapak Ibu Tuhan. Tetapi ayat ini sama seperti ini, kita meniru atau mencontohi, ya, meniru dengan harus tepat dan dengan di dalam segala hal, ya. Jadi kita meniru di dalam segala hal. Nah, siapa yang kita tiru? Tentu sama seperti Kristus. Jadi kita punya kewajiban, ya, seperti seorang yang punya hutang, untuk meniru dengan tepat, ya. Dalam segala hal, semua hal ada di dalam kehidupan Kristus. Jadi kita meniru Kristus itu bukan hanya sebagian, tapi seluruhnya Bapak Ibu Tuhan. Ya, dengan tepat. Apa yang kita tiru? Yang kita tiru adalah keteladanannya. Ya. Keteladanannya, hidupnya Bapak Ibu Tuhan selama dia ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu, saat ini kita hidup pada zaman sekarang, tentunya kita nggak seperti zaman rasul-rasul, seperti penulis zaman tersebut, ya, bisa melihat teladan yang telah Kristus tinggalkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang di sekitarnya. Tetapi kita bisa mengikuti, ya, meniru semua teladan yang telah ditinggalkan oleh Kristus melalui firman Tuhan. Ya, apa teladannya Bapak Ibu Tuhan? Yaitu pengorbanannya Bapak Ibu Tuhan. Dia bagaimana dia berkorban, ya Bapak Ibu Tuhan. Dengan penuh kasih sayang dia berkorban, kerelaannya untuk berkorban Bapak. Ya, dia meninggalkan segala kemuliaannya. Dia bagaimana dia tidak membalas pada saat orang-orang melakukan mengkhianatinya, ya, seperti muridnya mengkhianati Bapak Ibu. Bagaimana dia berkorban, merelakan dirinya menggantikan kita. Banyak hal kasihnya dan yang kita teladani Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang mungkin kita teladani tidak apa yang hanya sebagian saja, ya. Yaitu seperti mungkin karena pakai jubahnya atau rambutnya yang panjang Bapak Ibu Tuhan. Itu hanya lukisan saja, mungkin orang yang melukisnya pada zaman itu. Bapak, ya, kenapa kamu rambutnya panjang? Ya, saya mau seperti Yesus, rambutnya juga panjang. Bapak Ibu Tuhan, bukan itu yang kita teladani Bapak Ibu Tuhan. Rambutnya yang panjang itu pun itu dilukis oleh orang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, segala hal, ya, seperti di dalam segala hal yang telah diperbuat oleh Yesus, ya, mari kita meniru Bapak Ibu Tuhan, ya, meniru dia. Seperti dalam Yesus sendiri pernah berkata di dalam Yohanes 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15 berkata begini, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, ya, teladan, katakan gitu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 15 katakan, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Jadi Yesus telah memberikan teladan, memberikan contoh, ya, yang sehingga apa yang dia kerjakan kita juga meniru apa yang telah dikerjakannya. Ya. Nah, kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bagaimana Kristus berbuat kepada kita, demikian juga kita berbuat. Ada yang katakan begini, hukum Taurat lebih berat daripada
hukum kasih karunia. Bapak Ibu, saya pikir tidak demikian. Tuhan Yesus meminta kita mengikuti teladan Dia. Apa yang Dia perbuat, kita mengikuti. Kalau hukum Taurat katakan begini, gigi ganti gigi. Bapak Ibu si Tuhan, kalau gigi ganti gigi, tapi Yesus katakan apabila engkau menampar, apabila musuhmu atau orang menampar pipi sebelah kanan, berilah sebelah kiri. Berarti Kristus apa yang diajarkan lebih, Bapak Ibu si Tuhan. Apabila engkau melihat seorang perempuan dan engkau menginginnya, engkau sudah berzina. Hukum, Bapak Ibu, berarti apa yang diajarkan Kristus yang seperti kasih karunia, itu juga bahwa Dia minta kita mencontohi Dia dan kita mengikutinya. Pada saat kita menjalaninya, apakah kita mampu? Bapak Ibu Tuhan, saya percaya apa yang diperintahkannya, apa kehendak Dia, apa yang Dia kehendak Dia dalam hidup kita, pasti kita bisa perbuat. Tidak mungkin Allah yang penuh kasih dan Bapa kita juga memberikan sesuatu perintah, instruksi yang tidak dapat kita lakukan. Pasti kita dapat lakukan. Bapak Ibu kasih Tuhan, hal ini di dalam dunia yang begitu luas dan begitu banyak orang mungkin sulit mengenal, tetapi dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan percayakan tempat kita, baik di tempat kita bekerja ataupun di sekolah atau dimanapun, marilah kita menunjukkan tanda-tanda bahwa kita ini adalah orang yang mengenal Allah, sehingga orang bisa melihat, wah, itu memang adalah anak-anak Tuhan. Karena apa? Kita mengeluarkan tanda berupa apa? Perilaku kita, dalam berkata, dalam bersikap, dan kita mencontohi teladan-teladan Kristus dalam kehidupan kita, menjalankan ini. Bukan seperti dulu hidup kita lagi. Kita menjalankan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan walau menjalankan budaya-budaya kerajaan Allah, Bapak Ibu, sehingga orang bisa melihat bahwa memang kita adalah orang yang mengenal Tuhan, mengenal Allah, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, pada hari ini apakah kita masih menunjukkan bahwa tanda-tanda kita mengenal Allah, dengan cara menuruti perintahnya, hidup jujur, kemudian juga orang yang hidup penuh kasih dan mengikuti teladan Kristus, hidup sama seperti Kristus, artinya kita hidup meladani Kristus. Mari kita mau kembali kepada Tuhan bersama-sama dan kita akan tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Dan Bapa, kami tahu Engkau ada mengizinkan kami di dalam dunia ini, dimanapun kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah dunia dimanapun kami berada Tuhan, atau apapun Tuhan di lingkungan masyarakat, biarlah Tuhan kami bisa menunjukkan bahwa kami merupakan adalah pengikut-pengikut Kristus. Kami adalah orang-orang yang mengikuti jejak, orang yang mencontohi Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tahu karena kami sudah menjadi miliknya Kristus,
Kami punya Tuhan yang baru yang namanya Kristus. Kami adalah hamba Allah. Kami adalah hamba kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dan sebentar kami akan meninggalkan ruangan kami, ataupun kami boleh kembali ke tempat kami bekerja. Dan Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan ikut campur tangan. Dan Tuhan membuat berhasil semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita terima berkat bersama-sama. Kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.